Jangan ketika, oh ini maulid bid'ah, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan, yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras jadi padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum gak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok, ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Ini dari ucapannya katanya, jadi katanya jangan ketika maulid bid'ah, masya Allah. Katanya antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang yang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabiin tidak ada, coret. Zaman ini ada. Ya, kalau begitu dia apa namanya? Bid'ah. Baik. Jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal katanya. Zakat pakai beras diberi contoh. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, zaman tabi'in coret, zaman ulama coret. Ya zaman antum ada, berarti antum bid'ah. Ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisihi kaidah yang sudah jelas. Itu benar kaidahnya. Tidak ada di masa Nabi dan para tabi'in, tidak ada di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dari hal memang diterangkan yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya. Dari hal yang di masa Nabi itu sebabnya ada. Ya. Konsekuensi hal yang menyeru untuk melakukannya itu ada dan tidak ada penghalang di masa Nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa menjadi apa? Menjadi syariat, pasti dia masuk ke dalam bid'ah. Ada di masa Nabi. Bisa dikerjakan, sebabnya ada. Ya, diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka itu apa? Masuk di dalam bid'ah. Jelas ya? Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, memang mereka sengaja meninggalkannya. Maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? Adalah bid'ah. Ini memang kaidahnya di situ, jangan dibolak-balik. Memang betul, tidak semua yang tidak ada di masa Nabi itu bukan bid'ah. Mobil tidak ada di masa Nabi, bid'ah atau bukan mobil? Ya, bid'ah secara bahasa, tapi secara syar'i apa? Tidak. Dia dibolehkan. Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu. Fokus, katanya fokus. Ini keluar pembahasan. Jelas ya? Terus memberi contoh beras. Ini saya nggak tahu zakat apa yang diinginkan. Kalau diinginkan zakat adalah zakat hasil bumi, maka beras masuk di dalam keumuman ayat.
Wa atu haqqahu yawma hasadi. Kalau dia inginkan dengan zakat adalah zakat fitri, maka beras masuk di dalam keumuman hadits sa'an min ta'am, satu sok dari makanan, bukan gandum, bukan ini, tapi makanan. Makanan, beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari Al-Quran dan hadits. Jangan langsung bilang, oh tidak ada di masa Nabi. Dari mana dia bilang tidak ada? Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Siapa yang mengatakan bahwa mushaf itu dikumpulkan, itu di masa Uthman. Tidak ada di masa Nabi SAW. Memang tidak ada di masa Nabi. Tapi Nabi SAW sudah memberikan pondasi-pondasi syariatnya. Beliau perintah kepada Abdullah bin Amr bin As menulis dari beliau. Beliau berkata kepada para sahabat, uktubu li Abi Syah. Ya. Ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penulisan itu adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan oleh Nabi. Karena itu ketika dikumpulkan, itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diterangkan oleh Nabi SAW. Sama dengan sholat tarawih. Ya. Memang di masa Nabi tidak ada sholat tarawih setiap hari. Tapi sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun cuma 3 malam beliau keluar. Dan alasannya beliau tidak lakukan setiap hari ada. Karena khawatir akan diwajibkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Kadang pendalilan itu tidak harus secara nas. Mungkin ada teks umum atau ada makna yang melekat ke sana. Ya, tapi itu tadi kaidahnya, jangan keluar dari makna itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan, ya, sebabnya dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya, tidak ada mani di situ, maka yang seperti ini itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya. Bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang disunnahkan. Nah, itulah pembahasan maulid. Ya. Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan, kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Ya. Jadi sebabnya ada di masa Nabi SAW. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Dan tidak ada penghalang. Ya. Menunjukkan bahwa itu bukan syariat. Nah, itu cara memakai kaidah. Jangan mencampur baurkan antara ini dan itu. Nah, ini perkara yang tidak bagus ya. Membawa kepada apa? Kita namanya menyentuh pembahasan-pembahasan yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama. Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya. Ada dari Al-Quran, ada dari hadits, ada dari ijma', ada dari qiyas, ada dari ucapan sahabat. Ya, sebagiannya ada yang menghitung istihsan, ada yang berdalil dengan amalan penduduk Madinah, ya. Ada yang berdalil dengan masalih mursalah. Itu kan dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada cara berdalilnya. Ya, bukan sembarangan. Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain, keluar darinya kalimat-kalimat yang kalimat ini tidak cocok di dalam apa? Di dalam ranah silam pendapat. Baik, jadi ini mungkin yang bisa saya terangkan di pertemuan ringkas ini. Walaupun banyak sudut ya saya belum jelaskan. Tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada pertemuan malam ini bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.